Saya mau ambil kodam ini aja gitu kan, saya nggak bisa kemana-mana, itu salah itu. Nah jadi ketika seorang ikhwan akan ditalkin, ya ini seorang muqaddam ini harus menjelaskan syarat-syarat, itu wajib. Ya itu kita seberapa kali menjelaskan itu bahwa ada 8 hal yang menyebabkan seorang ikhwan ini lepas terangkat izinnya dari Thariqat Tijaniyah. Memang yang makruh, ya yang sangat masyhur ini kalau ungkapan Syekh Ahmad Tijani, salah satu taqta'ul murid anna. Ada 3 hal yang menyebabkan seorang murid Tijani lepas dari kami, kata Syekh Ahmad Tijani. Ini yang masyhur ini. Tetapi para ulama juga termasuk Syekh Sa'ad, ya, Muhammad Sa'ad Ar-Ribatobi di kitabnya Ad-Durar As-Saniyah, ya, beliau menjelaskan ada 8 hal, ya, 8 hal yang menyebabkan seorang ikhwan ini lepas. Jadi siapapun dia, baik dia seorang muqaddam, kalau dia melakukan ini lepas. Jadi seorang muqaddam itu juga nggak ada jaminan dia akan aman, akan ini enggak. Dia semuanya ini hakikatnya kita murid Syekh Ahmad Tijani harus hati-hati. Ya, jadi nggak ada jaminan seorang muqaddam pun itu akan aman. Nah, jadi kalau yang masyhur ini kata Syekh Ahmad Tijani ada 3. Ya, yang pertama ini adalah akhdhu wirdin ala wirdina. Jadi udah masuk Thariqat Tijani, kemudian masuk lagi wirid di sini, dia mengambil lagi wirid lain. Wirid lain di sini maksudnya adalah thariqah lain, ya wirid khusus, ya. Jadi udah masuk dalam Thariqat Tijani, kemudian dia masuk lagi thariqah yang lain. Kayaknya merasa mungkin zikir di Tijani ini banyak waktu kosong, yang nggak makan waktu banyak, jadi akhirnya dia ngambil lagi thariqah lain, ini batal. Ini bukan hanya ikhwan, muqaddam juga kalau melakukan ini batal. Bahkan saya pernah waktu di Al-Mu'afah yang tempatnya almarhum Kiai Rizki, itu pada waktu sesi mudzakarah, ya tanya jawab, itu ada seorang ikhwan udah 13 tahun di Thariqat Tijani, tapi nggak merasa mantap dalam thariqahnya. Ternyata ketika muqaddamnya meninggal, ini baru ketahuan muqaddamnya punya 2 thariqah. Ya, yang nalkin dia itu ternyata punya 2 thariqah, pertama Tijaniyah, yang kedua Satoriyah, itu muqaddam itu. Ya batal. Ya batal. Nah ini yang pertama, ya yang menyebabkan seorang murid lepas, ya udah masuk Thariqat Tijani nggak masuk lagi thariqah yang lain. Jadi Thariqat Tijani nggak bisa dicampur dengan thariqah lain. Seorang ikhwan ini ketika dia akan masuk dalam Thariqat Tijani, dia misalnya udah pernah masuk thariqah macam-macam, ketika dia akan masuk dalam Thariqat Tijani, ya ini harus dilepas, lepas semuanya. Jadi nggak boleh dibawa-bawa lagi, harus kosong. Ya ibarat di gelasnya harus kosong, harus meninggalkan. Ya kayak saya misalnya dulu sebelum masuk Tijani itu pernah juga Syadiliyah, pernah juga KKN, itu masuk Tijani udah lepas, nggak bisa digabung-gabung. Ya kalau ada thariqah lain bisa gabung-gabung, itu biarin aja. Kalau Thariqat Tijani yang melakukan seperti itu batal. Ya ada memang seorang akademis, ya lagi terkenalnya di medsos itu, ya Buya Ar-Razi, ya Ustaz Ar-Razi Hasim, itu pernah menyinggung masalah Thariqat Tijani. Ditanya Thariqat Tijani, nah ini jawabannya serampangan, jawabannya nggak tepat. Salah satunya dibilang bahwa Thariqat Tijani ini sekarang setelah Syekh Ahmad Tijani wafat udah bisa digabung lagi dengan thariqah lain. Itu nggak benar ya. Ya dia nggak tahu, nggak ada rujukan. Saya dari 2 tahun yang lalu udah coba hubungin beliau, tapi nggak sampai Kiai Idrus juga di salah satu itunya juga beliau menegur. Jadi ini pertama, jadi yang menyebabkan seorang murid Tijani lepas dari Tijani adalah setelah masuk Tijani ngambil thariqah lain. Nah kemudian yang kedua ziaratul auliya. Jadi ziarah ke wali-wali selain Tijani, baik yang hidup ataupun yang mati. Ya, jadi ini nggak boleh. Kita ikhwan Tijani ini ziarahnya ini pada waktu wazifah. Bahkan bukan satu wali 2 wali, ya kan? Ini semua wali. Jadi kita tadi wazifah itu salah satu fadilahnya, keutamaannya sama juga dengan ziarah ke seluruh wali dari zaman Adam sampai kiamat. Bahkan Rasulullah hadir. Ketika kita baca wazifah kita bilang hadiyatun minna ilaika ya Rasulullah, itu sama juga ziarah ke Raudhah Syarif. Ya di raudhahnya itu di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah ini nggak boleh, ikhwan Tijani ini ziarah ke wali-wali lain. Kemudian yang ketiga tarkul wirdi tarkan kuliah.
ya meninggalkan wirid secara menyeluruh. Ya maksudnya dalam hatinya atau perkataannya ini wirid Tijani, lazim, wazifah, haidalah ini udah nggak wajib lagi buat saya. Nah ini batal. Ya ini 3. Nah kemudian para ulama ya termasuk Syekh Muhammad Sa'ad Ar-Ribatobi ini menambahkan jadi ada 8 ya, jadi ada 8 limanya ini perincian ya, perincian dari 3 hal ini, dan ini muttafaq ya, disepakati. Saya juga pernah berkomunikasi, kemudian bertanya diskusi dengan para syurafa termasuk Syarif Abdul Hamid, kemudian Syarif Mahmud, kemudian Syed Abdul Karim Bakos ya, Syekh Hasan juga dari Sudan masalah 8 hal ini, dan memang 8 hal ini benar ya. Ini yang menyebabkan seorang ikhwan lepas. Jadi 3 tadi kita udah tahu ya. Nah yang 3 ini yang yang 3 ada satunya yang iltifat ya, al-iltifatu an Syekh Ahmad Tijani. Jadi berpaling dari Syekh Ahmad Tijani ya, berpaling dari Syekh Ahmad Tijani dengan melakukan ziaratul auliya. Ziarah ke wali-wali lain selain Tijani. Ya, ini panjang lagi kalau kita jelaskan ya. Intinya secara garis besar seperti itu ya. Ini ziarah atau juga ihda sawab ya, menghadiahkan pahala kepada para aulia. Misalnya satu ikhwan ini ya, dia baca sholawat Fatih sekian, kemudian dihadiahkan pahalanya ini untuk wali tertentu, ini batal. Ya waktu itu di Zawiyah Salawat kalau tidak salah ada 18 sampai 20 orang batal. Karena biasa mereka ada yang memang biasa baca sholawat Fatih sekian terus dihadiahkan ke wali tertentu. Ini nggak boleh. Para aulia ini udah dijamin sama Allah. Ini kan kita bacain doa untuk ya orang tua kita mungkin, ataupun kita punya teman yang pada waktu hidup mungkin ibadahnya kurang dan lain sebagainya, kita aksen kalau para aulia ini udah dijamin sama Allah. Ditakutkan nanti ketika kita ngirim ini dalam hati kita ada ingin timbal balik. Nyambung nggak? Jadi kita kirim ke mereka, wah nanti ini ada timbal baliknya. Jadi aulia ini udah dijamin sama Allah. Ya, para aulia dijamin. Atau sedekah juga. Termasuk sedekah, baca Al-Quran, ya nazar, ini hadiah pahalanya dihadiahkan untuk wali tertentu, ini batal juga. Ya ini yang menyebabkan putus dari Thariqat Tijani. Kemudian yang keempat ini para ikhwan sekalian mengingkari nisbahnya kepada Thariqat Tijani. Ya dalam kondisi yang normal, ketika misalnya ditanya ya seorang ikhwan Tijani ditanya oleh seorang ente Tijani, kemudian dijawab bukan, saya bukan Tijani, itu batal. Kenapa harus nggak yakin ya, nggak terus terang, kecuali dalam kondisi yang dimana mengancam nyawanya ya. Jadi kalau misalnya ikhwan Tijani ini terus terang bahwa dia adalah murid Syekh Ahmad Tijani, murid Tijani, kemudian sampai mungkin dibunuh ya, nah itu nggak apa-apa tuh, diam aja, bukan. Karena kondisinya seperti itu, yang mengancam. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, kemudian ditanya, kemudian tidak terus terang, itu batal. Ya. Atau menisbahkan dirinya kepada toreko lain. Misalnya ditanya ente Tijani, bukan, saya Qadiri, saya Syadili, ini batal. Ini batal. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima ini seorang ikhwan Tijani ya, seorang ikhwan ya, bukan muqaddam, seorang ikhwan Tijani mentalkin wirid Tijani, ini batal. Jadi ada ikhwan Tijani, dia bukan muqaddam, kemudian dia mentalkin Thariqat Tijani kepada orang yang akan masuk, ini batal ya. Jadi bukan kapasitasnya. Nah kemudian yang keenam ini seorang muqaddam ya, seorang muqaddam ketika akan mentalkin dia tidak jelaskan syarat-syaratnya, kepada yang akan masuk, ini batal. Bukan hanya batal kemuqaddamannya, tapi dia bukan murid Tijani lagi ya. Kemarin dipertegas lagi oleh Syed Abdul Karim Bakos. Jadi kalau ada ikhwan Tijani ya yang udah mungkin 10 tahun, 15 tahun, dia ditalkin sama muqaddam yang awal, enggak dijelasin syarat-syaratnya, dia harus talkin ulang.
Ibaratnya lampu nih nggak nyambung, nggak nyala, kabelnya ada yang rusak, pasti ada masalah di situ. Jadi harus ditalkin karena itu syarat. Ya kita lihat guru kita Syedil Walid Abu Yahya Ja'far itu ketika akan talkin pasti jelas. Habib Salim semuanya memang harus jelaskan. Jadi seorang murid Tijani ini ketika akan masuk dalam Thariqat Tijani dia harus paham, harus tahu apa yang dia lakukan, ya syarat-syaratnya apa aja, ya. Nah ini harus tahu. Kalau nggak paham, nggak ngerti, repot nanti. Coba kita bayangkan aja misalnya ada seorang murid calon ikhwan datang ke saya misalnya, ya dia bilang saya ingin calon ini bilang akan masuk dalam Thariqat Tijani, saya bilang udah Bismillah itu Tijani, ini batal. Bagaimana kalau nanti ini dia ternyata punya thariqah yang lain, atau dia suka ziarah-ziarah? Harus dijelaskan. Jadi harus ridho dia, harus menerima. Nah ini kadang-kadang ada juga misalnya muqaddam yang tidak mau menjelaskan syarat-syarat karena takut nanti kalau dijelaskan ikhwan ini nggak jadi masuk. Ada itu yang seperti itu. Itu nggak benar. Harus menerima, dia harus ikhlas. Harus menerima, harus ikhlas. Karena Thariqat Tijani dia liman talab ba'da addi syurutiha. Jadi Thariqat Tijani ini diberikan kepada orang yang meminta. Jangan dipaksa-paksa orang masuk thariqah, orang mau masuk mau enggak mau, biarin aja dari hatinya dia. Ba'da aradi syurutiha, setelah dijelaskan syarat-syaratnya. Setelah kita jelaskan syarat-syaratnya, kita tanya lagi nih yang bersangkutan, bagaimana siap enggak sampean ini untuk menjalankan syarat-syarat ini? Kalau enggak siap ya jangan. Kalau siap juga kalau bisa jangan langsung ditalqin. Suruh istikharah dulu, benar-benar mantap. Nah ini kemudian ada saksinya juga. Waktu itu saya kurang lebih seminggu yang lalu ya, ada kawannya Bebeng juga ya, Kang Bebeng ini sama temennya Ustadz ya, sama anaknya Pak Haji Asep itu ada kawannya waktu belajar di Blado itu jadi ahli hikmah. Masya Allah itu pasiennya banyak segala macam. Nah kemudian tiba-tiba pengen masuk Tijani, katanya udah mantap. Ya udah mantap pengen masuk Tijani, saya jelaskan syarat-syaratnya segala macam. Ini kita diskusi kurang lebih sampai 1,5 jam. Dia nanya, saya jelaskan masalah ziarah segala macam. Sampai terakhir dia bilang mantap, saya bilang istikharah dulu. Ya istikharah dulu benar-benar. Nanti kalau memang udah benar-benar mantap, kalau perlu hadir berapa kali wazifah, ya ailalah. Sampai saya bilang nanti Jumat pertama tuh saya di Zawiyah Cisalofa, saya bilang kalau mau ya hadir. Ternyata kemarin nggak hadir ya. Kemarin ternyata nggak hadir karena memang ahli hikmah dan dia suka ziarah kemana-mana ya, sampai dia punya sertifikat tuh dari Kemkumham, punya sertifikat ilmu hikmah, jadi memberikan ijazah juga ya. Nah ini nggak bisa ya, sampai dia bilang bahwa saya ini kalau tawasul itu 2 aja yang saya pegang, saya Abdul Qadir sama Syekh Tijani. Nah itu nggak bisa ya. Nah jadi itu apa namanya, seorang muqaddam itu harus menjelaskan. Bahkan ada daripada muridnya Syekh Ahmad Tijani namanya Syekh Ahmad Banuna. Ya, Syekh Ahmad Banuna ini beliau itu suatu hari datang kepada Syekh Ahmad Tijani minta ditalqin Thariqat Tijani. Ya, kemudian kata Syekh Ahmad Tijani dengan kasyafnya beliau, aku nggak akan talqin kamu sampai kamu meninggalkan wirid-wirid khusus, maksudnya thariqah yang kamu amalkan. Itu Syekh Ahmad Tijani tahu. Nah kalau kita muqaddam yang nggak kasep gimana? Ya kan, tiba-tiba talqin aja. Ini di sini harus dijelaskan, harus ridho dia masuk. Urusan ikhwan Tijani mau masuk apa enggak bukan urusan muqaddam, itu fa innal iqbala minna, kata Syekh Ahmad Tijani. Orang masuk Tijani ini Syekh Ahmad Tijani yang narik. Tugasnya muqaddam menjelaskan. Ini aturannya begini. Kita mau masuk pesawat aja kan dijelasin dulu syarat-syaratnya kan, ini begini, yang duduk di jendela apa emergency semuanya dijelasin. Ini masa masuk thariqah nggak dijelasin? Ya masuk ormas misalnya atau masuk partai, ini kan pasti dijelasin dulu. Masa masuk thariqah yang urusan akhirat ini nggak dijelaskan? Nah itu seperti itu, jadi harus dijelaskan. Jadi seorang muqaddam ketika dia mentalqin ikhwan, ya seorang muqaddam ketika dia mentalqin ikhwan, dia tidak jelaskan syarat-syaratnya, ya nggak jelasin syarat-syarat, tiba-tiba langsung ditalqin, maka seketika itu juga dia bukan murid Tijani, ya bukan murid Tijani. Ya ini kemudian selanjutnya
yang menyebabkan seorang ikhwan lepas, ya, seorang murid Tijani lepas dari Thariqah Tijani adalah dia mengeluarkan statement pernyataan yang isinya ini mencaci maki, ketidaksukaan, permusuhan kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Ya kita aja misalnya punya murid kita ini caci maki kita, permusuhan apa, nggak suka sama kita, kira-kira kita masih anggap nggak sebagai murid nggak mungkin ya. Nah, atau tidak mempercayai perkataan dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Nah, ini batal juga. Jadi kita, para ikhwan sekalian, yang perlu kita mantapkan dalam hati kita ini dua. Pertama, kita harus meyakini bahwa Thariqah Tijani ini adalah a'la turuq, paling tingginya thariqah. Ya, karena Thariqah Tijani thariqah Rasulullah. Ini harus mantap kita. Kalau kita ini udah mantap, insya Allah nggak akan nyari-nyari lagi yang lain. Nah, yang kedua, kita harus meyakini ya bahwa Sayyidi Syekh Ahmad Tijani adalah akmalus syuyukh, paling sempurnanya syekh. Ya, tentunya setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ini udah pegang mantap-mantap ya. Nah, kemudian selanjutnya yang menyebabkan seorang ikhwan yang terakhir ya, yang nomor 8, ini adalah ar-riddatu, yaitu murtad. Ya, orang kalau udah murtad, bukan hanya thariqahnya batal. Ya, semua amalannya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya udah batal. Ini yang menyebabkan. Nah, kembali ke ilmu hikmah lagi itu tadi, ya kan? Nah, ilmu hikmah ketika seorang murid Tijani dia mengamalkan, ini mengamalkan juga harus kita tahu dulu kayak gimana dia tawasul apa gimana, ya kan? Nah, kalau dia tawasul itu batal pasti, ya. Nah, ini ternyata ketika ada perintah Rasulullah kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, kata Rasulullah kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, amaroni Rasulullah an arfa'al idna rajulani zara Syekh Abdul Salam bin Masjid. Jadi aku diperintahkan oleh Rasulullah, kata Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, untuk mencabut izin 2 orang yang ziarah ke makam Syekh Abdul Salam bin Masjid. Ini ternyata dari Syekh Abdul Karim Bakas menjelaskan ini bukan ziarah datang, ziarah qalbiyah. Ya, jadi dari rumahnya dia 2 orang ini ditawasul dengan Syekh Abdul Salam bin Masjid, batal. Itu sampai Rasulullah memerintahkan. Jadi memang ini semuanya kita kan dipantau, ini ada radarnya. Ya, ada radarnya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kembali ke ilmu hikmah ini, ya kalau kita lihat dulu nih ilmunya seperti apa. Ya, misalnya kalau dia misalnya banyak tawasul ke wali-wali lain, ya, kemudian juga kalau sekedar amalan-amalan para misalnya kayak gimana, saya belum nyambung juga nih, amalannya kayak gimana ya? Lebih cenderung ke arah hikmah, raduni lah istilahnya. Kalau istilah di kampung itu raduni. Dibacok misalnya. Kayak soal latung dulu, misalnya mau ngejar Zain Laduni. Yang di mana? Soal waktu ke rumah itu Aceh ya. Oh, siapa? Itu kan mau ngejar Zain Laduni itu kan. Nah, jadi gini para iman sekalian, harus kita sadari, harus kita pahami, mantepin bahwa ini Thariqah Tijani udah paling hebat, dan amalan-amalan dalam Thariqah Tijani wabil khusus salawat fatih ini udah paling hebatnya paling hebatnya ilmu amalan. Bahkan saya dengar langsung dari dari Haji Asep ya, waktu itu nanya sama Abu ya, amalan apa yang paling ini segala macam diizin semuanya, itu Abu ya yang menjawabnya salawat fatih. Bahkan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani bilang kalau man yuridu sa'adata daroin ya fal yukthir min sholatil fatih 5 menit. Karena siapa yang ingin kebaikan dunia akhirat, perbanyak salat fatih. Intinya semua ada di sini sebenarnya. Kenapa ikhwan ini masih cari amalan-amalan yang karena nggak yakin dengan salat fatih. Ikhwan Tijani ini kalau dia benar-benar dalam thariqahnya, ini sakti, benar-benar sakti. Ketika suasana misalnya memang lagi kepepet, ya, ditanya aja misalnya ini sakti banget nih. Kalau naruh pada cium tangan, itu ada aja jalan keluarnya semuanya, benar-benar. Nah, makanya kenapa kita masih nyari-nyari ilmu yang lain, ya kan, ilmu hikmah yang kita belum tahu nanti kemana ini jalurnya, ya kan? Takutnya nanti kita dengan mengamalkan itu nanti thariqah kita malah terganggu dan menyebabkan kita ini keluar. Kalau ada amalan-amalan yang umum misalnya kayak
Ini kan bukan Tijani juga amalan seperti tadi saya dalam tausiah itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim la yasuful khairu illallah Bismillahirrahmanirrahim ya la yasrifu su'a illallah Bismillahirrahmanirrahim makanan ini nikmatin Allah Bismillahirrahmanirrahim itu nggak apa-apa. Para aulia juga baca di kita baca itu juga nggak apa-apa karena itu memang untuk kemantapan hati kita, nggak ada tawasul kepada yang lain. Ya. Nah ini kalau misalnya kita amalin sesuatu ya misalnya kayak ya intinya tawasul atau ilmu-ilmu hikmah yang ada hubungannya dengan para wali tertentu, nah ini kalau bisa jangan karena takut menyebabkan kita ini keluar. Ketika sudah keluar gitu, terus dia kalau keluarnya mau masuk lagi, khawatir lagi atau hanya bertobat saja? Kalau misalnya udah keluar udah batal ya harus talqin lagi. Jadi kalau misalnya tadi 8 hal itu ya. Jadi ini 3 yang umumnya. Nah 5 hal ini kan perinciannya. Coba ya, dari 5 ini misalnya murtad, tidak mengaku ketiga ini kan masuk akal semua kan. Ya. Jadi benar-benar artinya ini perinciannya. Ya, yang 5 tambahannya itu perincian dan para ulama Tijani itu udah sepakat. Orang murtad ya batal torekohnya, orang tidak mengingkari ketijaniannya ya batal. Ya kemudian orang yang seorang muqaddam nggak menjelaskan syarat-syaratnya karena ini berbahaya nanti, ini juga batal. Kemudian seorang ikhwan yang mentalkin ya ini juga batal. Jadi semuanya ini hal-hal yang membatalkan. Nah jadi ketika seorang ini murid Tijani melakukan salah satu aja ya salah satu dari 8 hal ini maka dia keluar dia keluar. Dan kalau dia mau ya dia talqin ulang. Beda dengan dosa besar. Ada dosa besar misalnya, nauzubillah ya, orang misalnya mencuri ataupun dia berzina atau dia membunuh, ini nggak batal. Torekohnya nggak batal. Sama juga dalam Islam ketika ada seorang membunuh, seorang berzina nggak batal keislamannya, dia bertaubat. Nah begitu juga dalam torekoh. Jadi kalau dosa besar dilakukan dia taubat benar-benar, tapi torekohnya benar. Tapi kalau 8 hal ini dia lakukan, ini batal. Makanya kita menjaga torekoh kita ini, menjaga ketijanian kita lebih berat dibanding kita menjaga keislaman kita. Kenapa? Karena dalam Islam ini kita ziarah kawali yang lain nggak batal, tapi Tijani batal. Nah itu seperti itu. Jadi kalau bahkan begini, kalau untuk ziarah seorang murid Tijani ya, dia ziarah ke wali lain, ini muqaddam ini nggak bisa langsung nalkin. Ibaratnya ini orang udah selingkuh. Ya, kita kan kayak seperti perempuan ini. Suami kita ini sama Tijani ibaratnya seperti itu. Jadi benar-benar kita harus ini setia kepada beliau. Nah, jadi ketika seorang ikhwan Tijani dia ziarah ke wali-wali lain, ini dia udah selingkuh. Seorang muqaddam ini nggak bisa langsung nalkin. Kalau perlu istikharah dulu, baru setelah itu benar-benar dia lihat dia taubatnya, ya benar-benar serius untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, baru ditalqin. Kalau yang lainnya wirid atau yang lainnya itu bisa langsung dicampur. Begitu. Jadi kalau masalah yang itu ilmu hikmah, insya Allah kalau ikhwan Tijani ini ngamalin torekohnya benar-benar itu sakti. Jangankan ikhwan Tijani, orang yang ngamalin soal Fatih aja itu luar biasa loh mas. Apalagi yang mengambil wiridnya Syekh Ahmad Tijani. Jadi kita harus mantap di situ Pak. Jadi jangan noleh amalan yang lain. Jadi semua amalan, semua torekoh ini baik, semuanya bagus. Ala hudan kata Syekh Ahmad Tijani. Ya, ini semua membawa kepada petunjuk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Cuma kita sebagai muridnya Syekh Ahmad Tijani harus meyakini bahwa torekoh Tijani ini adalah a'la turuq, paling tingginya torekoh. Ini lagi Ustaz. Ya. Sekarang ada Bang Densos nih. Kadang-kadang di Ikhwan atau siapa saja kadang muslim gitu kan. Setiap segala sesuatu pasti diposting. Yeah. Ada postingan seumpamanya posting wali pulang gitu. Yeah. Dengan di bawahnya ada tulisan-tulisan kayak seperti gimana? Nasihat. Ya, seperti gitu. Misalnya inilah Habib Umar bin Hafiz lagi. Seperti itu. Itu bagaimana itu? Sementara yang dikhawatirkan itu kan tadi masalah hatinya. Hati ini kan yang dikhawatirkan. Kadang-kadang dengan cara postingan wali, ini kan wali kan, tadi yang dipermasalahkan kan wali. Wali ya.
Nah ini kan aulia. Al-Iltifat Anisya Ahmad Tijani, berpaling. Yang dikhawatirkan seperti itu, gimana itu postingan-postingan seperti itu? Apa bisa juga membatalkan atau enggak? Itu kan pekerjaan hati ini untuk ikhwan aja kan? Ya, jadi ini begini ya. Kita Ikhwan Tijani, kita tidak dilarang untuk berbicara mengenai wali lain. Ya, selama itu isinya ilmu, misalnya tentang ilmu tasawuf, ini misalnya Syekh Abdul Qadir berkata begini, Syekh Abu Hasan Sadili, Syekh Muhammad Rifai, Syekh Busyairi, itu boleh sebatas ilmu. Ya, karena saya juga melihat di kitab misalnya Bugiyatul Mustafid, Syekh Ahmad Muhammad Al bin Sa itu menukil perkataan ulama-ulama selain Tijani. Ya, kemudian juga dari Syekh Wali bin Duwaina itu sebatas itu ilmu, dan dalam khazanah keilmuan itu nggak apa-apa. Ya, kayak misalnya seorang mahasiswa di universitas, misalnya di mana di Al Azhar, misalnya dia seorang murid Tijani, tapi guru-gurunya misalnya dosen-dosennya toreko-toreko lain, sering bahas itu sebatas ilmu menjadi masalah. Kita nuntut ilmu apa aja harus kita pelajari, ya, ilmu tasawuf untuk menambah wawasan kita. Yang tidak boleh kalau seandainya hati kita condong nanti ke sana. Nah ini memang untuk orang awam ini agak berat. Ya, sebenarnya kita Ikhwan Tijani kalau dia kuat, dia ketemu dengan wali mana aja itu nggak ada masalah buat dia, karena dia tahu ilmunya. Nggak mungkin dia minta doa, ya kan? Diminta doa atau apa, tabaruk segala macam istimdad. Tapi kalau yang awam yang nggak kuat, dia nggak paham dengan tauhid, kalau dia ketemu dengan ini dia minta doain saya, ya kan? Nah termasuk tadi yang 8 hal itu tolak berdoa minal aulia, minta doa kepada wali. Tapi kalau wali doain, ada seorang wali misalnya datang ke rumah kita atau kemudian dia mengangkat tangan, dia doain kita, nggak apa-apa, antum giniin dia, gini juga. Tapi dalam hati ini dengan madad Syekh Ahmad Tijani. Ya, dengan madadnya Syekh Ahmad Tijani. Ya, yang nggak boleh itu kepada saksiannya, kepada pribadinya dia. Tapi kalau misalnya doa, ya nggak apa-apa, kita lihat doanya. Misalnya di khutbah Jumat, ya ada khutbah Jumat yang jadi khatib ini seorang waliullah misalnya, ya kan? Kan itu ada amin. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Enggak apa-apa kita amin. Ini dengan madad Syekh Ahmad Tijani. Dan juga yang kedua, bukan ke orangnya, tapi doa yang dia baca itu kita aminkan ya. Jelas ya? Jadi bukan ke orang yang baca. Orang yang baca dia mau wali mau apa, maka kita ibaratnya ada urusan. Ini doanya bagus, ya. Nah, di sini juga kita dengan madad Syekh Ahmad Tijani. Nah, jadi kalau itu kembali ke seperti itu, memang yang ditakutkan dia posting ada fotonya wali-wali lain, misalnya syekh ini segala macam. Nah, itu memang yang ditakutkan nanti hatinya itu bergeser. Nah, kalau dia bergeser, ini kan urusan ini kan dia yang tahu ini. Kita nggak tahu itu. Kecuali orang-orang yang kasyaf yang udah Allah buka ini seorang muqaddam atau ada temannya. Nah, misalnya dia bergeser sampai dia misalnya naudzubillah hatinya condong ke wali tersebut, nah itu bisa batal. Jadi sebenarnya begini para ikhwan, ketika seorang murid Tijani, ya murid Tijani ini ditalqin dengan talqin yang sahih, sanadnya sahih, ya muqaddamnya punya sanad yang sahih, jelas nyambung kepada Syekh Ahmad Tijani sampai ke Rasulullah, kemudian caranya juga benar ditalqinnya, dijelaskan syarat-syaratnya. Ini tidak ada, dia punya hak paten, nggak ada satupun yang bisa mencabut keikhwanannya kecuali ikhwan tersebut ini yang melanggar. Ini hak paten. Bahkan Syekh Ahmad Tijani sendiri itu diperintahkan oleh Rasulullah kan untuk mencabut dua orang itu, izinnya dua orang yang ziarah. Saya pernah ditanya oleh seorang ikhwan, benar orangnya ada di sini. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada seorang muqaddam itu marah, yang marah luar biasa sama ikhwan, batal gak nih ikhwan? Ya, ikhwan ini batal gak thariqahnya karena muqaddamnya marah? Saya bilang nggak batal. Kecuali kalau ikhwan itu melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar. Tapi kalau muqaddamnya marah, itu hati-hati aja gitu kan. Ikhwan aja marah sama kita harus hati-hati. Muqaddam marah sama kita, jangan wah muqaddam marah sama saya, biarin orang saya nggak batal kalau ikut saya, jangan gitu. Nah jadi itu urusan hati memang. Ya jadi kalau misalnya memang sampai dia nanti dia posting ini apa wali-wali yang lain segala macam ungkapan ini misalnya sampai hatinya tergerak ya misalnya sampai dia nanti auzubillah sampai dia nanti menganggap
ini wali ini yang pokoknya mengalahkan Syekh Ahmad lah ibaratnya seperti itu. Karena bisa jadi ini kalau orang awam bisa ke situ nanti. Nah ini bisa bahaya. Ya kan khawatir kadang-kadang kalau umpamanya sering terus-terusan memposting itu kan minimal gitu. Iya. Dikhawatirkan hati itu malah condong ke sana. Iya betul. Terusan kadang-kadang ada juga yang seperti begini umpamanya. Kalau ada Iwan nyimpen foto lain gitu kan, kadang-kadang suka masang foto lain gitu di rumahnya wali lain selain daripada wali-wali tiga. Itu bagaimana itu sekarang? Ini kalau seperti ini kalau bisa jangan ya. Karena ini saya banyak juga waktu itu sama Abu ya, kemudian sama si Jakani waktu itu diajak ke Garut tahun 2000, saya lupa 15 atau 2000 berapa itu. Jadi ada waktu itu habis acara kita ke satu tempat ke Ikhwan tuh makan di situ. Di situ ada fotonya wali-wali lain. Sama sejakannya suruh turunin. Karena itu bahaya nanti. Berarti orang kan banyak foto ini kan cinta itu pasti. Iya kan? Nah itu bahaya nanti hati kita. Terus juga ini baru-baru aja di grup Muqaddam ini ada seorang ustadz itu beliau dari Jawa Timur ketika waktu itu di Lumajang ya. Jadi habis acara Habib Idrus ya kemudian dengan para Muqaddam sehingga di satu rumah ikhwan. Ternyata di rumah ikhwan itu mohon maaf ya ada fotonya Syekh Salahuddin Mesir. Ya Syekh Salahuddin Mesir. Itu sama Habib Idrus disuruh turun dan sudah dibakar. Karena ya bagaimanapun juga ini Syekh Salahuddin ini bukan Tijani. Salahuddin Tijani. Jadi ini kalau pendapat para syurafa, cucunya Syekh Ahmad Tijani, ya para masyayikh bukan hanya Salahuddin ya, tapi pengikut-pengikutnya, pecinta-pecintanya ini mereka bukan Tijani lagi. Ya, mereka bukan Tijani lagi. Kalau mereka mau masuk Tijani, mereka taubat ditakhir ulang. Itu bukan omongan saya nih, dari para kibaru syurafa ya, bukan omongan saya. Nah itu dari para bahkan dari dari Khalifah Am itu udah mengeluarkan statement ya pernyataan takrir mengenai Salahuddin Mesir ini. Itu seperti itu. Jadi kita para ikhwan sekalian kalau kita mau selamat dalam thariqah ini kita ikutin cucunya Syekh Ahmad Tijani dulu. Selamat gitu insyaallah. Ya jadi kalau misalnya ada cucunya Syekh Ahmad Tijani ada gap, ada masalah atau ada masalah ya dengan ulama mana segala macam ya itu kita udah ikutin cucunya aja udah selamat kita insyaallah ya. Nah, itu dalam hal ini Khalifah Am. Jadi Khalifah Am ini artinya pimpinan Tijani ini sedunia ya. Jadi kita thariqah Tijani ini punya pimpinan dunia dan ini pasti dari zuriatnya Syekh Ahmad Tijani. Nah itu kita pegang aja deh insyaallah kita akan nyampe. Salah satunya di thariqah Tijani yang membuat kita ini berhasil adalah al-ittiba. Ittiba ini ngikutin aturan. Ya, kita ngikutin aturan thariqah Tijani yang seperti ini kita ngikutin insyaallah kita selamat. Jangan bikin aturan sendiri. Ya, jangan bikin aturan sendiri insyaallah. Satu lagi ya. Ya. Jadi kayaknya Ustadz ini apa lagi kertas mewakili. Kadang-kadang ini sebetulnya banyak ini ada yang menanyain, tapi nggak berani biar saya yang mewakili. Jadi Ustaz, umpamanya nih, kita tahu bahwa ini umpamanya seorang wali gitu. Ini kan yang tadi dikatakan Ustaz, umpamanya bahwa kita ini tidak boleh memberikan hadiah. Kalau mendoakan, memberikan hadiah pahala. Kalau mendoakan, antara mendoakan dengan memberikan hadiah sama. Kita mendoakan wali. Ya, kita mendoakan wali ya. Ya. Kita mendoakan seperti begini umpamanya salam ini kita tahu umpamanya taruhlah seperti makam seorang wali kita mungkin assalamualaikum bukan kayak itu doa gitu kan. Nah nanti timbal baliknya dari beliau nanti ada jawaban waalaikumsalam. Itu bagaimana dengan cara kita mengucapkan salam seperti itu, apa itu kita mendoakan itu? Ini yang hidup atau yang mati? Yang masih. Yang hidup atau yang mati? Dua-duanya sama-sama. Jadi begini. Pertama, jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani sering melewati makamnya Maulana Idris. Maulana Idris seorang wali besar, dia yang mendirikan Maroko, seorang wali besar. Dan Syekh Ahmad Tijani dengan kasarnya tahu nih kedudukannya makamnya Maulana Idris.
Jadi Maulana Idris itu termasuk turunannya ya Syed Abdul Karim Bakos, Ali Idrisi, ya kemudian Syed Wali. Syed Wali, Ali Idrisi itu turunannya wali besar itu. Nah, kemudian para sahabat yang sering lewatin bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani, "Anusallim alaihi." Apakah kita boleh beri salam kepada Maulana Idris? Ya. Kemudian la tusallim alaihi. Huwa fi wadin wa ashabuna fi wadin akhar. Beliau ini ya Maulana Idris ada di satu tempat lah ya, istilah fi wadin ya. Wa ashabuna fi wadin akhar, dan sahabat-sahabat kami ada di tempat yang lain. Nah itu ternyata kemarin dibahas itu sama Syed Abdul Karim Bakos. Jadi maksudnya itu nggak boleh salam itu karena memberatkan Maulana Idris. Jadi Maulana Idris ketika ada murid Tijani lewat dia berikan salam, dia lagi tidur, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, begitu. Jadi Syekh Ahmad Tijani dengan kasarnya begitu. Nah, lihat, jadi makanya nggak boleh, maksudnya nggak boleh nanti dia jadi susah. Harusnya lagi istirahat, lagi ini. Karena wali itu ketika ada orang salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu begitu. Tetapi itu tidak membatalkan. Saya pernah lewat Al-Hawi, Condet. Itu kan di situ pas kita dari PGC itu di bawah kan kanan itu ada makam wali itu 3 hotel. Waktu itu sama Abu Ya bin Ja'far. Nah, saya nanya langsung, "Bah, ini kalau kita salam, ya salam kepada mereka boleh nggak? Sebatas salam aja, Assalamualaikum boleh. Ya, sebatas salam begitu aja boleh. Karena sebagai seorang muslim, ya alasannya seperti itu, ya. Tapi ada yang berat, ya ada yang saking keras ya nggak boleh salam. Kenapa? Karena yang namanya salam itu pada aulia itu ainul madad, ya itu sumber dari madad. Itu ada yang seperti itu. Nah kalau ini sih ini ya batas lantung itu mau yang gimana? Nah kembali ke misalnya kita ada wali, ya wali nih kita dia hidup dia mungkin lagi di mana kita ketemu nih. Ya, atau dengan Habib Umar bin Hafiz misalnya kan lagi di Istiqlal, kita ketemu, kita mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nggak ada istimdad di situ, ya nggak ada tabaruk sebatas seperti itu sebagai seorang muslim, karena itu diajarkan dalam Islam kan, tidak lagi itu ada akun muslim di muslimin situ ya, ada hak seorang muslim salah satunya beri salam, sebatas salam aja seperti itu nggak apa-apa. Cuma persoalannya kalau orang awam ini harus bahaya nanti gitu. Makanya kadang-kadang mukadam kita bilang jangan karena itu takut nanti udah ketemu dengan wali itu tapi lebih banyak masalah segala macam, udah Bib doain Bib. Nah itu masalah. Nah lagi dikabulkan. Wah ini aneh ditijani lama banget dikabulnya. Nah kemudian dari doa sama mendoakan ya. Tadi yang jelas itu kan kalau berdoa, yang minta doa kepada mereka itu batal. Dan mendoakan juga kita wali itu mau ngapain kita doa, udah dijamin. Aulia itu udah masya Allah dijamin, dia udah ada tempat khusus. Mau ngapain kita doain mereka? Tapi kalau umum aja, secara umum insya Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Karena ketika kita mendoakan wali ini takutnya kita ada timbal baliknya juga. Lempar dia balik kami kita. Nah itu yang maksudnya di sini. Nah terutama juga masalah ziarah ya. Masalah ziarah ini sebenarnya diatur ini kata Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani, likai ta'lam baina shadiq wal kadhib. Agar engkau wahai Syekh Ahmad Tijani mengetahui di mana murid-muridmu yang shadiq ya, yang memang benar-benar jujur ngikutin aturan, wal kadhib dan yang bohong dusta. Karena di kitab Kashful Hijab juga dijelaskan ada satu hal yang sering dilupakan, dilalaikan oleh para masyayikh, yaitu adalah ziarah. Ya, jadi satu orang ngambil wirid oleh seorang syekh, kemudian dia ziarah ke wali yang lain, ini nggak ada manfaatnya. Karena yang namanya murid, para ikhwan sekalian, ini ada dua dalam ilmu tasawuf. Pertama murid tabarukan. Yang kedua murid sulukan atau tarbiyah. Kalau murid tabarukan, ini murid yang dia belum belum terikat, ya belum terikat. Dia masih bebas. Dia harus banyak wali nih, ya
Dia harus banyak wali, jangan cuma satu wali, harus banyak wali, dan dia minta barokah. Dia kemana-mana dia minta barokah, ketemu dengan wali ini minta barokah, jadi minta barokah. Nggak apa-apa, ini banyak wali, dia belum terikat dengan satu aturan. Nah, tapi yang kedua ini murid sulukan, ini udah terikat, dan ini harus satu guru. Harus satu guru, nggak bisa banyak guru, malah nggak nyampe. Ya, apalagi guru kita Syekh Ahmad Tijani ini adalah pimpinan dari para aulia. Nah, itu para imam sekalian. Lagi saya. Lagi. Lagi. Kita diwakiliwa. Ya, jadi mendoakan juga jangan mendoakan. Maaf Ustaz, ini kalau misalnya kita di satu kampung, harus digerakin.